Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Bisa kalian lihat bahwa proses hidrologi ini dimulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan suatu proses penguapan air yang berada di permukaan bumi menjadi uap air, kemudian naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Setelah evaporasi, selanjutnya air yang berasal dari tanaman juga mengalami proses yang serupa dengan evaporasi yang disebut proses transpirasi. Nah, ini proses transpirasi. Nah, proses transpirasi adalah proses penguapan, namun perubahan air menjadi uap tersebut hanya berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan jenis tanaman. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan yang terjadi pada tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan evapotranspirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi adalah meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin, serta meningkatnya kelembaban. Nah, setelah proses penguapan yang berasal dari laut dan dedaunan terjadi, selanjutnya ada juga proses penguapan yang berasal dari kutub atau puncak gunung yang dinamakan sublimasi. Jadi sekali lagi, sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Jadi disebut sublimasi. Nah, setelah air-air tersebut mengalami penguapan, mereka kemudian akan berkumpul menjadi satu yang dinamakan proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran yang sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi ini dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel-partikel air ini kemudian akan saling berdekatan dan membentuk awan. Setelah air itu berkumpul menjadi awan, maka awan akan mengalami pergerakan ketika tertiup oleh angin, dan proses ini disebut proses adveksi, di mana proses adveksi ini akan membawa awan ke permukaan yang lebih tinggi. Setelah proses adveksi terjadi, selanjutnya terjadi juga proses presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang kita kenal dengan nama hujan.
Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di daratan yang tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Nah, anak-anak, akibat hujan, sebagian air mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya butiran-butiran hujan ke permukaan bumi melalui pori-pori yang terdapat dalam tanah tersebut. Nah, sebagian dari infiltrasi ini ada juga yang mengalir sebagai air tanah yang disebut perkolasi, dan sebagian lagi dari infiltrasi tersimpan menjadi cadangan sumber air tanah yang disebut groundwater table. Dan sebagian lagi air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan mengalir sebagai air permukaan yang disebut dengan runoff. Runoff ini akan mengaliri sungai-sungai atau drainase-drainase alam, kemudian akan membawa air menuju laut kembali. Dan proses ini secara terus-menerus terjadi. Oleh sebab itu, proses ini disebut siklus hidrologi. Nah, sekian video dari Ibu. Terima kasih. Wassalam.